bukan cuma meyakinkan orang yang katakan, tapi itu cara hidup itu harus jadi contoh dan teladan di tengah-tengah kita. Rick Warren, seorang penulis buku terkenal di dunia. If they like what they see, they will listen what we say. Kalau orang suka apa yang mereka lihat orang mendengar apa yang orang bilang. Ya. Contoh, bapak-bapak dia lihat orang bukan bagus atau orang tengok. Misalnya kalau orang ini, jangan jaga rumah. Kok ditengok balas dari bapak kita berdekat dari bos. Karena ada kata-kata betul, mak, dia cara hidup yang betul. Begitu dengan mama kan, dia foto anak cewek dengan teguran yang betul, misalnya jangan jawab karutan ya, mak, anak jawab begini dari mama tukang angkat dia orang hidup. Jangan cuma, nggak bisa diteladan. Sementara kopi teladan itu penting gitu. Karena dia memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan. Kalau saudara ingin keluarga saudara berubah, kalau kita ingin di tengah-tengah pelayanan kita berubah, kalau kita ingin bahkan di tengah-tengah bangsa kita mengalami perubahan, berikan kata teladan. Karena dia pengaruh yang besar. Seringkali orang yang penuh dengan kata-kata itu banyak dan penuh dengan kalimat-kalimat. Teladan itu penting. Ada satu anak yang di televisi atau YouTube ada satu kata yang dia hafal, politik. Karena politik hampir tiap hari ini bisa. Kok Datuk? Dia kan bingung politik itu arti apa. Dia pergi pada Bapak, kalau dia tanya, Pak, kakak kok bingung tuh politik PRT? Kira-kira menurut Papa apa tuh politik? Oh, Papa dia lebih bingung. Dia bilang, loh, anak kecil ini tanya politik, kita menjelaskan bagaimana ya? Kalau dari Papa ada bingung, Yesus saja kalau menjelaskan yang sulit itu pakai untuk Papa tak pikir dan sudah diurut-urutan yang boleh menolong DPKK yang setidaknya mengerti dengan cara yang sederhana. Untuk Bapak bilang begini, kakak politik itu begini. Misalkan Bapak yang menjaga cari doi, Bapak itu kapitalisme. Pembantu yang orang jaga gaji per bulan pembantu buruh. Mama yang jaga urus rumah tangga, mama pemerintah. Adik masa depan, karena dia ada adik. Kakak itu rakyat. Oh dia senang sekali ya. Oh itu dampak itu urut-urutan. Itu juga untuk adik cari makan adik hafal. Oh kemudian cari hafal. Oh ternyata politik itu bagi bukan papa kapitalisme, pembantu apa? Guru, mama apa? Pemerintah, adik masa depan, kakak rakyat. Ulang, papa apa? Kapitalisme, pembantu, guru, mama, pemerintah, adik, masa depan, kakak, rakyat. Oh, dia cari hafal sampai malam, sampai Tasono. Waktu dia Tasono di adik. Tapi saudara pas tengah malam, maaf, adik ini boleh. Ada orang kurus kan? Ada yang minta kurus benar. Dia bilang, ini mesti minta bantuan mama atau papa. Gila dia kalau mama itu bapak pakai kamar. Waktu dia buka pintu, mama lagi Tasono sudah. Bapaknya nanya di kamar. Dia bilang, sudah, mesti bangun mama mesti cari kerja, tunggu bapak. Dia tunggu selama, bapaknya datang. Akhirnya dia bilang, terus mengantuk kita balik ke rumah. Waktu dia balik, dia lewat pulang, dia buka kamar pembantu. Kalau dia tak berani dia dikasih itu, karena dia ingat, itu bapak suara dari dalam ini kamar pembantu. Dia penasaran. Allah betul, Papa ada di dalam dengan pembantu lagi bertumbuhan. Yang kemarin, itu Papa dengan pembantu dia nak lihat kalau adik ada, kalau tukar adik di kakak. Kalau pagi-pagi kakak bilang begini, Pak, kita semua ngerti apa itu politik PRT. Papa,
merasa dan itu berhasil kita ada jelaskan kepada mereka. Oh iya kakak semangat. Nah coba kakak jelaskan untuk politik itu bagaimana. Oh ini kakak bilang begini. Ternyata politik itu begini kamu Pak. Ketika kapitalisme mulai memanfaatkan buruh, maka pemerintah hanya tidur saja. Sementara masa depan sedang dalam kesusahan. Dan rakyat tidak tahu harus berbuat apa. Tapi orang mungkin bapak sudah suara minyak. Karena silakan ya. Oh mama dia sedih. Whatever. Ada apa ini? Oh ini anak langsung baca pegawai ini. Ya bisa berkurang dengan empat ini. Kondisi tenang itu bapak dia bilang begini. Pak tenang. Kita tetap pakai bahasa politik untuk melindungi pemerintah. Oh memang jago ini anak. Tapi saya mau bilang begini. Teladan itu bukan cuma meyakinkan kata-kata atau bapak tadi. Kata-kata meyakinkan, orang teryakinkan. Mari jelaskan sini dalam buat. Berarti dia gagal jadi contoh untuk ditiru dalam kehidupan. Nah kita butuh firman untuk mengembalikan hidup kita kepada rancangan Allah yang mempersiapkan kita untuk menjadi teladan dalam hidup. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kasih Tuhan yang kita terima, pada akhirnya itu memulihkan hidup kita, membentuk hidup kita sehingga menjadi generasi yang siap untuk menjadi contoh di depan. Coba lihat ulang kita. Bahwa apa yang mereka terima daripada pengalaman bersama dengan Tuhan itu mengubahkan diri mereka, tapi juga mengubahkan generasi mereka. Yang penting aja, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan contoh hidup. Kita butuh firman untuk membentuk hidup kita menjadi pribadi yang siap menjadi teladan. Makanya waktu firman Tuhan diberitakan seperti malam hari, ini firman Tuhan akan menjadi apa? Cerminan hidup kita tanpa baca. Dan tolong sebelum datang di sini baca dulu. Kita lihat tadi baca dulu. Jangan kalau masuk oke baju mantap bicara Scott bahaya ini. Kayak sebentar foto harus tahu akan kalau itu lain hotel. Ibu-ibu kalau jaga makeup baca ternyata. Baca. Walaupun kalau pakai sminker masih boleh lah. Atau kalau mau cepat-cepat kan kita lihat kita face. Kalau mau cepat-cepat cuma garis bisa lima boleh dapat ini. Bisa. Betul kok ibu-ibu kan? Oh kalau garis kering kan coba-coba dan apa baca. Biar ibu pengalaman 30 tahun garis kering, maka banyak apa baca bahaya. Oh biar kita gampang meminta pengalaman kita. Nanti kita misalnya mau datang KPI sholat ini, dia bilang nanti kita garis di ojek. Oh jangan coba-coba. Oh, ibu sementara apa garis isi di lubang untuk motor langsung. Sampai kamar itu gereja, kuning kiri dan kanan semua berapa menit. So ada X di testa. Belum difasung itu ibu malu lain. Kalau firman Tuhan adalah cerminan hidup kita, jangan-jangan secara rohani banyak yang tasmer buat orang kehidupan. Sehingga itu artinya kita harus cepat-cepat berbenah diri dan hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena itu saudara kalau merenungkan firman, dia mulai jangan tersinggung. Buka hidup ini untuk menerima firman Tuhan. Dan refleksinya atau perenungannya selalu perenungan diri sendiri. Karena ada itu begini. Iklan sama khotbah, kalau pendeta-pendeta kan tinggal cuma disuruh pendeta. Khotbah lebih bagus. Pas sekali, cocok sekali. Serta Tuhan tanya, cocok for siapa? For dia. Dengan kemarin mau bilang for kita. Cocok for siapa? For dia. Susah-susah, kepala angin di sana. Dan kemarin mau bilang for kita. Jadi waktu firman Tuhan berbicara, diri kita lain harus kita evaluasi. Dan jangan kita tersinggung. Ketika firman Tuhan itu keras diberitakan, seringkali Tuhan pakai untuk Tuhan sebetulnya sedang berbicara melalui hambanya supaya
kita bertobat supaya kita mengalami perubahan. Amin. Ada waktu Bapak jangan tersinggung, baru kita di sini. Pas lewat dia datang ibadah sementara khotbah. Karena dia malu terlambat, dia duduk di kursi paling belakang. Pas pendeta di khotbah lagi bercerita pakai ilustrasi. Pendeta bilang begini, pendeta sudah lihat itu Bapak sudah masuk betul ya. Pendeta bukan bahas sentimen orangnya enggak. Pendeta bilang begini, saudara, iblis itu dia bisa ada di belakang kita. Bapak kita kaget Tuhan. Kita doa baru sampai pendeta bilang iblis ada di belakang. Kaget kita stop. Pendeta Bapak pindah di tengah. Pendeta sambung begini dan iblis juga seringkali ada di tengah-tengah kita. Tuh Bapak, dan positif thinking ya. Dia pindah di muka. Pendeta sambung dan iblis juga seringkali ada di depan kita. Tersinggung berat tuh Bapak potensi saudara ya. Akhirnya sementara khotbah, kompai tua keluar. Ya. Dia keluar, dia pulang ke rumah, di muka gereja dia bataria. Dan iblis juga ada di atas mimbar. Saya sudah tersinggung. Padahal firman Tuhan untuk diberitakan yang sedang membentuk hidup kita supaya sesuai dengan kehendak, supaya kita berhasil dalam jalan-jalan hidup kita dan kita tidak tersesat. Dulu di televisi ada film kartun. Setiap kali dia berhasil menuju ke titik keberhasilan, dia selalu merayakan dengan cara dia bilang begini: berhasil. Siapa dia? Dora the Explorer. Mana dia bisa berhasil? Karena pertama ada petunjuk, ada firman. Mencoba kembali aku peta. Berarti firman Tuhan kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita butuh firman Tuhan yang akan menavigasi hidup kita, menuntun perjalanan hidup kita supaya sampai di titik tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan dalam perjalanan hidup kita ada tantangan atau tidak? Ada. Tapi kalau kita terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tantangan itu bisa dilewati. Dalam perjalanan orang tadi ada tantangan tidak? Ada. Sama itu juga muncul di tengah jalan. Swiper. Dan dia akan bilang, swiper jangan muncul. Itu kan teguran. Dia tak ikut mencuri, tapi dia justru menegur orang yang berbuat dosa. Dan dia boleh sampai. Berarti kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, sebagai kebenaran Allah, kita akan mendapatkan tujuan yang jelas. Dan kita mampu untuk membuat batasan dalam hidup ini yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Tujuan itu yang akan menuntun hidup kita. Contoh kalau orang timur, tujuannya apa? Cuci mata. Kalau ibu bapak punya tujuan cuci mata, berarti jelas itu tujuan. Waktu orang masuk, biar di counter sebelah kiri dan diskon 50%. 50%. Fasuk, gagasan anak cuci mata. Setia kepada Tuhan. Dia jalan lagi. Lihat counter sebelah kanan 80%. Ya. Langsung bayar ini. Dan anak tujuannya memang cuci mata. Kalau dia berjalan lagi, Allah ternyata di counter muka ada diskon. Buy one, get one. Ya. Beli dua, beli satu, gratis satu. Dia berapa tasnya tahan pas ini? Tasnya cari-cari selama ini. Pasti ada buku bawa ini bendahara. Dia lompat, krispa, gesek pak. Langsung belanja. Akhirnya deklarasi apa? Niat cuma cuci mata, mana dia ujung-ujung cuci dompet. Soalnya sesuai dengan tujuan. Nah kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, kita tidak akan tergoda kiri kanan. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Orang Kristen tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Amin. Berarti di
tujuan memuliakan Allah, orang tahu itu batasan. Kalau di pekerjaan tujuannya untuk memuliakan Allah, orang juga tahu apa itu batasan. Waktu dipercayakan mengelola uang milik perusahaan milik orang lain, orang tahu mengelola karena tujuannya untuk memuliakan. Dalam pelayanan, kalau tujuan kita memuliakan Allah, orangnya tidak fokus itu, orangnya tidak merugikan orang lain, orang bertanggung jawab. Karena semua hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Mari jadi contoh, jadi teladan. Bahwa ternyata dengan hidup, cara hidup kita bisa menjadi daya tarik orang untuk datang kepada Kristus. Ada seorang rekan saya, dia sekarang melayani dengan kami di tim Isdo Sinode. Dia suka memberikan kesaksian, apalagi dalam kunjungan-kunjungan pelayanan mobil bis. Tapi ibu ini dulu dia Muslim. Sekarang dia Kristen sungguh-sungguh dan beri kesaksian. Sudah tahu, dia terima Yesus cuma dari waktu dia lewat di pemohon hari Minggu orang masuk gereja. Waktu dia lihat orang masuk gereja, dia bilang, Tuhan enak ya orang Kristen. Walaupun orang sederhana, tapi pakai baju bagus datang ke gereja untuk menghormati Tuhan mereka. Dia bilang begini, seandainya keluargaku bisa seperti mereka. Nah sudah, ternyata di gereja yang dia lewat akan hari Minggu itu ada di dekat di sini. Kok dia telepon di rumah saya, minggu depan kok kita boleh masuk ke gereja? Oh, di dekat senang sekali. Oh ya sudah, nanti kita berdoa. Dan dia masuk di minggu depan. Pas dia masuk, sementara ibadah perempuan sini. Oh, jadi banyak siapa orang? Dibuka dapat dari tamu. Perintah tamu lebih bagus Pak, ya, karena memang Gatot orang David itu senyum episode. Jadi Gatot kalau senyum begitu kan, dia orang baru merasa diterima, dia merasa disambut. Dia masuk kembali di dalam kursi sofol, baru bisa duduk di kursi majelis. Dia nyenak malu, dia bilang saya merasa diterima. Kok ibadah 2 jam, tapi dia menikmati. Beda dengan perintah khotbah yang bagus dia berpanjang. Baru 2 jam dia nikmati saudara. Peklar khotbah itu pendeta pertama kali turun, ini ibu ini terus kasih tangan dulu. Dia merasakan kuasa dalam perjalanan dia terima Yesus. Tapi bayangkan saudara, kisah ini. Dia terima Yesus bukan karena orang yang datang kepada dia meyakinkan tentang Kristus dengan kata-kata, tapi cuma dia orang berjalan masuk gereja. Ternyata hal yang orang anggap sepele sederhana bisa Tuhan pakai untuk menggerakkan orang lain datang. So itu orang masuk gereja atau juga orang hidup. Jangan sementara berjalan ke gereja mau ke veto di tengah jalan. Mari taruh ulang. Dan kita pakai semengkel kita. Bapak beberapa ibu model sama ibu kita tak. Nah karena itu saudara, kita tidak mungkin sungguh-sungguh mau jadi contoh kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai firman. Karena kalau kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan, cintai firman. Kalau kita cintai firman Tuhan, kita akan mencintai pemberitaan itu. Karena Tuhan akan melihat jiwa-jiwa itu dengan kasih, dengan cinta. Dan kalau kita membangun cinta kita di hadapan Tuhan, karena Allah sudah lebih dulu mencintai. Dan cinta itu lebih kuat. Alkitab bilang seperti mau bayangkan. Jadi orang kalau mencintai Tuhan, dia mencintai penginjilan, rela berkorban. Waktu orang jatuh cinta dulu, waktu masih pacaran bagaimana dia merasa? Indah sekali. Atau sekarang pemuda yang lagi jatuh cinta, kalau sama orang ingin dikorban. Saya waktu jatuh cinta dengan istri saya dulu saudara. Saya orang 4 tahun pertama. Baru yang ada perasaan apa-apa, ya. Dia jaga harga kita biasa, kita jaga harga dia biasa.
Maka satu kali pas kita sobekan tingkat mutasi, kita bilang, Tuhan, kenapa kita jaga harga bayuan tapi jantung suruh dan sanggang? Karena Allah sudah tuh cinta kita ini, ya. Karena kan sering pemuda sering mencari dana sama-sama. Memang kalau sering pemuda jadi satu frekuensi tuh. Ya. Dalam kita semua mesti ungkapkan ini perasaan. Karena berani orang lain yang meluapkan, tapi rapilah tapi hati. Waktu satu kali kita pakai wajah perempuan, boleh kalau pendeta mau pakai wajah? Oh boleh. Di mana? Dalam tingkat itu kalau buat. Dia buat apa? Besok tuh jam berapa? Jam 7 malam. Terus senang sekali. Pulang kamar pastori, sudah tahan mau besok. Lu biar lama lagi mau besok. Oh, sebentar dari besok, aku jadi jam 7, jam 4:30 yang aku mandi. Tuh, karena mau janji. Dia dipilih baju, akhirnya fix jam 6:30. So pilih batoki. Pas batoki ke pintu, kita kali dan pendeta. Perasaan 6:30, oh apa kita jawab? Biar cepat daripada terlambat. Mau cinta coba pikir, mau cari poin ini. Kita tunggu dia sampai jam 7, kontoran pergi di salah satu rumah makan terkenal di Kuala. Pesan mie kuah, mie goreng, kopi susu. Rika so habis makan, habis minum. Belum, kata cuma itu cinta. Setengah mati lewatnya mau bilang cinta. Bagaimana? Kok kita berdoa, Tuhan adalah hamba-Mu kekuatan. Oh, pas dia lagi makan, kalau dalam mingguan, ada kok kita mau bilang. Apa itu Pak? Terus terang, selama ini kita sayang sekali Tuhan. Mari kita tahan-tahan. Kita cukup tuh kalimat itu, lega untuk perasaan. Jadi cowok-cowok kalau Indonesia suka cuma joh, ya jangan tahan. Mari yang penting lawan jenis, jangan sesama jenis lu ya doh. Mari ceweknya ketemu kasih kode kemari, jangan PHP. Ada yang suka PHP di sini? Oh banyak kata pendeta dia. Ya. Pemberi harapan palsu. Atau jangan-jangan banyak yang korban PHP di sini. Waktu kita kayak cumuk itu, pikir-pikir paling ada jawaban yang pasti. Ada pun tadi ya. Kita ada jawaban ini. Apa yang terjadi? Saat teduh. Kita kira itu saat teduh cuma ada di ibadah minggu. Di situ ada saat teduh. Ada jawab. Sampai di besok tidak mau pulang ada jawaban. Lalu tak ngantuk dan kita ini. Ya, kita semua menyanyi cinta tuh. Cinta juga tebus sebelah kanan. Akhirnya saudara dia jawab kalau pendeta minta maaf. Kita tuh selama ini susah ya. Mari tahan. Oh senang sekali tapi hati. Rigi kok kuku kita. Beneran hati. Ya. Oh senang. Karena kan dia kerja di bank. Kok kita tanya begini, kok besok ada planning apa dan sayang? Kalau pakai sayang, so jadi. Kalau pakai sayang, besok ada planning apa sayang? Loh, jam begini mau berapa dengan nasabah, jam begini mau berapa dengan ini dan itu. Kalau sudah tenang, nanti kita antar sama. Tiba perasaan sibuk pelayanan, gampang nanti stay. Orang jadi besok pagi-pagi buta langsung kunjungan apa dengan keluarga. Tapi ketua jemaat yang mantap, dia mendukung, dia gas. Yang penting kunjungan. Ada kunjungan, habis itu 1 hari for you bisa saja. Mau sampai tengah malam, mari itu. Batok berimus langsung jaga bayar, cinta tuh begini. Senang sekali. Berapa antar dia, pulang pastor, senang. Tata ini terus dia muka. Riki kok mau makan di kiri Tuhan Pemuka? Mau mati di bawah Tuhan Pemuka? Bayangkan, kita mau tidur di plafon, Tuhan Pemuka. Mau bayangkan, mau Riki udah gini lewat ke Tuhan Pemuka. Ayo saya mau bawa ambil Tuhan. Saking cinta
saking terngiang-ngiang. Rela korban waktu, tenaga, uang, jiwa raga kita rela korban. Makanya kata Daud sebelum bangun bait Allah di 1 Tawarik kata dia, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka dengan ini aku memberikan emas perak untukku sendiri. Joliet. Karena kekuatan cinta, the power of love, orang rela mengorbankan yang terbaik. Kita tidak mungkin sungguh-sungguh mencintai firman, mencintai Injil, mencintai pekerjaan Tuhan kalau yang bertumbuh kasih kita kepada Tuhan. Karena cinta atau kasih akan menjadi daya dorong yang kuat kita untuk mempersembahkan yang terbaik, termasuk hidup kita sebagai contoh dan teladan, termasuk merealisasikan kasih itu dalam keluarga kita masing-masing. Jadi sebelum kita jadi teladan di luar sana, bangun dulu kekuatan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena keluarga adalah basis daripada penginjilan Yesus. Jangan orang di luar loh, cara bicara tentang firman dan lain sebagainya, baru itu keluarga rapi. Ya kan? Bicara-bicara tentang kasih, baru orang pulang rumah di mimbar dapat ingat makasih. Baru di rumah loh, sama yang singa loh. Loh, papa kalau di mimbar dapat penuh kasih, baru kalau pulang rumah lupa singa. Jangan cocok. Berarti yang harus kita bangun dulu adalah kehidupan keluarga kita. Bagaimana caranya? Ya hadirkan terus Kristus di dalam, supaya ada suasana sukacita sekalipun masalah pergumulan. Begitulah. Selalu menemukan solusi sekalipun ada begitu banyak masalah. Ini kalau yang ada Kristus hadir di tengah keluarga, biar di rumah ada tulisan home sweet home. Pak dokternya mengerti dari DP arti. Tanda apa DP arti ini? Oh gampang beredar. Ya, dilarang merokok di sini. Padahal rumah itu bukan cuma house-nya, bangunan, tapi rumah itu kan home-nya, suasana. Apapun tantangan persoalan pergumulan, kalau suasana sukacita damai sejahtera, kita tidak kekurangan sesuatu apa. Rumah tetap menjadi tempat yang nyaman, supaya anak-anak, mama, papa sibuk kerja, sibuk kuliah, jangan tahan kalau jangan pulang ke rumah. Masalah ada tapi anak-anak jangan merasa broken home. Siapa betul keluarga yang sempurna? Mana orang tua yang pernah berguna? Elektoral pendeta yang berguna. Oleh kurus anak itu cuma orang tua yang jalan. Tapi kan selalu menemukan solusi. Jangan kalau bincin orang itu berdendam, jangan kalau pusing. Dan anak-anak kita selalu senang berada di rumah. Berapa banyak generasi muda yang bilang pendeta, rumah pun berapa rasa rumah neraka. Dan saudara jadi kecewa. Kalau rumah tempat yang nyaman, apapun masalah, kita selalu jangan tahan kalau tidak pulang dulu. Kalau orang PHP sekarang, rata-rata ada tombol rumah, home, gitu. Kalau orang suka pakai aplikasi, IG-nya Facebook, so buka-buka banyak aplikasi motor, so bingung tinis yang mana? Salah tinis boleh, gampang, tinis jauh. Tombol home, sama kembali, everything is going to be okay. Yeah. Oh begitu juga hidup kita, kalau Kristus sungguh-sungguh hadir kita, maka kita berlimpah dengan kasih. Kasih itu memulihkan hati dan tubuh. Kalau kita keluar dengan penuh kasih, kita jadi berkat. Ada orang, dia keluar rumah, dia menyakiti orang-orang di luar. Saya baca buku judulnya Hurt People, Hurt People. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti hati orang. Karena di rumah dia tersakiti, dia bekerja di kantor, dia sakiti bawahannya. Bukan karena dia sungguh-sungguh benci, tapi jadi pelampiasan dari dia rasa sakit hati, menyerap beres di rumah. Yang kita harapkan di sini adalah heal people. Orang yang dipulihkan adalah orang yang memulihkan. Waktu dia keluar rumah, pergi di pekerjaan, di kantor, orang-orang mungkin berbuat salah sengaja dan sengaja, tetapi dia selalu punya spirit untuk mengasihi, mengampuni, memberi kesempatan, dan merusak mentalitas orang lain. Tidak, karena hidupnya adalah hidupnya memulihkan.
Dan saya percaya bahwa kasih yang melimpah-limpah itu Tuhan ingin curahkan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah memiliki itu, jangan tunda-tunda kasih itu untuk tidak realisasi. Ada satu bangunan megah, salah satu daripada 7 keajaiban itu, Taj Mahal. Tapi ternyata Taj Mahal ini bukan istana. Sejatinya Taj Mahal adalah kuburan yang didedikasikan oleh suami yang bernama Shahjahan kepada istrinya yang dia cintai, namanya adalah Mumtaz Mahal, dan nama daripada istrinya dia berikan di bangunan itu. Tapi sayang, dia bilang bukti cinta bangunan itu, maka dia istrinya somati waktu dia bangun. Orang istrinya dapat nikmat ekspresi cinta. Tapi ada bangunan lain yang tidak terkenal Taj Mahal di Toronto, Kanada. Nama bangunan itu adalah Kastil Tersambung, istana yang begitu. Dibuat oleh seorang yang kaya raya namanya Henry Bell, dan dia dikasihkan kepada istri yang sangat dia cinta pada saat istrinya masih hidup. Berarti istrinya bisa menikmati. Makanya kata orang, kalau mau saya tunjuk kasih cinta sekarang, selagi orang tua masih ada, anak-anak masih ada, jangan nanti dipertimbangkan. Ungkapan kasih. Oh, rumah budak yang MC jago jaga atur orang punya perasaan. Tadi timot pada sore lah. Oh, kalau diungkapan kasih untuk MC goyang perasaan. Oh, kita pun pernah lihat pas waktu jenazah keluarga langsung dari jadi mau. Ini kita mau ikut. Boleh semua dia semua yang penting. Kebayang. Karena MC bikin-bikin. Jadi Bapak Ibu kalau dapat kesempatan ke MC ungkapan kasih biasa-biasa juga. Kalau di ungkapan kasih, kalau semua mati, biar orang ciri air mata, ciri elek, ciri ingus, sudah terlambat saudara. Tentu untuk selama hidupnya kesempatan merealisasikan. Jangan tunda. Karena kalau orang tunda, terlambat. Bisa tetap. Contoh ini ilustrasi saya yang terakhir. Cuma 2 jam kita bercerita suka. Terus oke, 1 jam jadi. Atau masih suka? Masih suka. Kalau menit khotbah 2 jam, sudah siap? Betul-betul? 2 jam siap? Siap? Saya nak siap, saudara. Jangan tunda. Ada ini kakak di sini, baru masuk SD. Ya. Mari di perjalanan SD sudah panjang di awal lutut. Ini malu panjang. Dia mau pakai. Kau ini dari mama. Di rumah, som akan buat kakak perjalanan. Ya. Adik som akan buat adik perjalanan. Di bawah lutut tu oh, di mama lagi sibuk FYP, bikin konten di FB, dia bilang saya dikile. Tuh, pasti mama ini baru terima dolar. Mama urus dulu ini. Kalau adik semua tidur, kasih dia ke sekolah itu celana. Nanti mama di som, dia pergi di kamar. Dia dapat tunggu mama, yang datang. Dia pergi kepada papa. Dia lupa som akan buat perjalanan. Oh, dia papa lagi sibuk judi online. Dia bilang sesedikit deh kakak. Sesedikit deh nanti papa di som. Dia dapat tunggu, yang datang. Dia pergi kepada kakak. Som akan buat ada kesalahan. Jadi kakak lagi sibuk apa? Main game online. Jadi kakak lagi menjawab sama. Dia bilang sesedikit deh. Lepas itu dia atas poin dan sesedikit kakak pisau. Akhirnya saudara di rumah ngantuk dia tidur. Yang ada datang di 3 ini sampai dia atas saudara kaget dengan malam. Mama pertama dapat ini. Aduh ibu kesiapkan. Tadi adik dan minta tolong som akan berbicara. Oh, mama pergi, mama pisau. Jadi tadi dia di bawah lutut, sekarang sudah di atas lutut. Ya, pas mama pergi balik tidur, dia nak pergi setengah jam, bapak dapat ingat. Bapak bilang, aduh tidur lutut kamu. Tadi kata adik dan minta som. Oh, bapak pergi, bapak pisau lagi. Oh, setengah mintis, setengah kepala. Setengah kepala sudah lebih pendek. Ya,
Ya, hampir siang, kong kakak tuh dapat ini. Lalu ke siang. Ya, adik ketik dan minta sopo, kong kakak tinggi, kong kakak tambah som. Ya, tadi sustain apa-apa. Sini ya, Sadeko. Ya, Sadeko ini. Pas DP bangun pagi, DP angkat sana, dia bilang, ya kok, kurang rumah Superman kita ini. Ya, bisa bangun di sekolah. Terlambat. Karena itu, hari ini, kesempatan yang Tuhan, selagi keluarga masih ada di sekeliling, ini kesempatan yang terbaik untuk merealisasikan kasih. Karena kita tidak mungkin jadi contoh teladan di luar sana kalau di tengah-tengah keluarga kita tidak mulai dari situ untuk mewujudkan. Tapi mungkin seringkali sudah berkata, kita orang gagal, orang kedua, orang tak sempurna. Tapi percaya, yang ada keluarga yang sempurna, Timotius saja bertumbuh dari keluarga yang tak sempurna. DP mama di bawah, bapak di bawah, orang Kristen Yunani. Orang Kristen Yunani itu cukup satu Tuhan. Ya, politeistik orang Kristen itu monoteistik, cuma satu Tuhan. Yang sempurna, tapi boleh muncul di rasa yang terbaik karena dibina daripada kebenaran Tuhan. Malam hari ini saya bersama. Kalaupun kita merasa tidak sempurna, kita merasa gagal, tapi Tuhan ingin memulihkan setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Dengan kasih Allah yang melimpah-limpah, supaya dendam, amarah, kebencian ini siapa? Boleh ada. Jamahan Tuhan yang memulihkan, dan kita boleh mengalami bagaimana Allah melawan dan memulihkan setiap kita di keluarga kita masing-masing. Karena itu di akhir khotbah ini saya mengajak kita, mari tunduk kepada, ambil satu itu sudah, merenungkan kembali secara pribadi bahwasanya Tuhan ini melimpahkan kasih di tengah-tengah hidup saya dan saudara dan memulihkan setiap kita. Mari malam hari ini saudara, bawa kepada Tuhan hidup. Percayakan kepada Tuhan yang memulihkan kehidupan keluarga, sehingga engkau boleh dipakai untuk jadi contoh dan teladan di tengah-tengah hidup. Bahwa juga kegagalan-kegagalanmu, saudara boleh datang dengan tetesan air mata, dan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Ditampung di kirbatnya, dan kalau pemilik kirbat itu adalah alasnya, itu berarti Tuhan ambil alih setiap kesedihan, kekecewaan, kegagalan kita, dan Tuhan mengubahkan hidup. Datanglah kepada Bapa yang baik, bahkan yang teramat baik, karena Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, oh Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa, lawan setiap hidup kami malam ini, jadikan kami baru. Selama ini kami gagal jadi contoh, jadi teladan. Kami mau mulai daripada kehidupan keluarga kami. Kalau kami kekurangan kasih, kami percaya Tuhan mempersiapkan kasih-Mu melimpah-limpah untuk kami, memulihkan setiap bagian-bagian yang rusak dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami hidup dalam dendam, amarah, kami kecewa kepada anak-anak, kepada orang tua kami, sehingga pada akhirnya merusak sedih-sedih kehidupan rumah tangga kami, dan kami sulit untuk menerima satu dengan yang lain.
Tapi malam ini kami percaya Engkau mengasihi keluarga kami dan rindu untuk memulihkan setiap hidup. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu berseru Tuhan Yesus, tolong hidup kami. Karena sumber pertolongan kami satu-satunya hanyalah Engkau saja. Saudara, bawa perlindungan, bawa hidup, bawa keluarga. Angkat tangan saudara, angkat tanganmu ya Tuhan. Pandang wajahnya dan berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru, saya mengundang generasi muda, apakah pemuda, remaja, atau juga anak-anak. Boleh maju ke depan semua. Saya undang. Pemuda, remaja, anak-anak. Maju di depan.
remaja dan pemuda. Kami bersyukur buat orang tua kami yang membesarkan kami, yang melahirkan kami, merawat, yang mengasihi. Tapi mungkin selama ini kami menyimpan kekecewaan terhadap Tuhan. Ampuni kami kalau menuntut lebih, padahal kami terbatas termasuk keluarga. Kami seringkali memaksakan sesuatu, bahkan kami mengancam orang tua kami. Kami bersikap bermusuhan, tidak mendengarkan Allah. Ampuni kami kalau kami egois. Kami seringkali membandingkan diri kami, hidup kami dengan teman-teman kami. Dan kami memaksakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Ampuni kami Tuhan. Dalam pergaulan kami gagal, atau selama ini kami kurang dengar-dengaran kepada mama. Kalau ada yang sudah tidak punya mama atau punya papa, kami hanya bisa mengenang mereka. Walaupun kami sedih karena tidak lagi bisa membuat mereka tersenyum, mereka sudah lebih dulu meninggalkan kami. Tapi kami masih Tuhan beri mama papa, agar kami menyadari bahwa ini adalah salah satu terbaik kami untuk mencurahkan cinta kasih. Mereka mau berkorban banyak demi untuk kemajuan hidup, supaya pergaulan kami bagus, supaya kami berhasil, masa depan kami terbaik. Kami menyesal kalau selama ini kami berbuat salah dan belajar mengaku. Kami sebagai anak-anak kecil juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah orang tua yang mengasihi kami. Sebagai remaja yang sedang mencari identitas diri kami bersyukur kalau mama papa selalu mengingatkan kami. Sebagai pemuda yang lebih dewasa dan harus bertanggung jawab, kami seringkali kehilangan pegangan, tapi malam ini kami percaya kami sedang dipulihkan dan dilindungi. Terima kasih. Dan Kau melihat setiap tetesan air mata kami dan Kau mengerti Tuhan. Bahkan kalau dalam masalah percintaan kami seringkali tersakiti, kami dihianati Tuhan. Kami percaya yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Berganti cita-cita dan cinta kami. Kami tidak pernah kekurangan topangan daripada Allah. Hari ini kami datang berseru di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami tidak kecewa lagi. Tapi kami bersemangat, kami bangkit dari kegagalan. Kami mau membuat perubahan yang dimulai dari kehidupan keluarga. Kami jadi contoh, kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak, cucu yang ada di depan sini, Ibu boleh berdiri di tempat dulu, di tempat di mana sudah ada. Adik-adik remaja pemuda boleh menghadap di sini. Coba perhatikan mama, papa, orang tuamu. Kami adalah orang tua yang dipercayakan untuk mengurus kalian. Saya mewakili mama dan papa. Kami bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi percayalah, setiap didikan sekalipun mungkin keras, tetapi demi untuk kemajuan. Mungkin selama ini kau kecewa, maafkanlah kami. Biar bagaimanapun juga Tuhan menjadikan kami orang. Doakan kami seringkali, doakan kami seringkali kami kehilangan pengaruh. Bahkan tua-tua kalian, mama dan papa, akan kuat menjalani. Mari Bapak Ibu,
jemput anakmu di depan, si anak mencoba untuk maju, peluk erat mereka. Saya beri kesempatan berdoa singkat saja supaya ada kehidupan yang saling mengampuni dan saling. Boleh rangkul anak atau cucu saudara. Mari. Kalau ada yang sendiri juga tak apa-apa. Oh, ada yang bisa. Yesus kasih. Yesus tidak pernah membiarkanmu. Peluk erat mereka. Kalau di luar sana, anak cucu kita kecil tetapi di tengah-tengah ada penerimaan, ada cinta kasih, ada rangkulan, ada kasih berlimpah-limpah, sehingga ada maaf, ada pemulihan, ada kasih sayang Tuhan, dan ada keluarga yang kuat, yang kokoh, yang akan tetap setia kepada firman Tuhan. Bapak, indahnya malam hari ini kami menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Tapi biar ini bukan hanya sekedar luapan emosional saja, tapi sesudah pulang dari tempat ini, sungguh-sungguh kami boleh wujud nyatakan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih karena malam ini kami boleh menikmati suasana cinta kasih Tuhan yang mengubahkan. Terima kasih. Kita nyanyi sama-sama. Kau Bapa-Ku yang baik, bertiba rasa desai maha tanpa biarlah ku berjalan sendirian. Kau sungguh baik, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita berdoa oleh Tuhan Yesus. Selamat kembali teman-teman, bapak saudaraku, anak-anak, remaja berdoa. Tuhan Yesus memberkati semua. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada musik. Puji Tuhan. Luar biasa merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya yang terkasih Bapak Pendeta Marcel untuk Mas Magister Teologi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, keluarga utuh menangisi dimanapun berada, senantiasa menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku,
Dan sebelum kita memberikan korban persembahan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari kolom 2, 4, dan 6. Diberikan kesempatan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik sambil kita angkat pujian. Tiada berita sederhana.